Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Heru Pendowo 5 Komputer. Hari ini kita akan membuat tutorial ya, dasar-dasar dari CorelDRAW dan fungsi-fungsi dari tool di CorelDRAW X7 ya. Dan untuk lebih barokahnya kita langsung aja ke tutorial. Kita buat tutorial video tentang CorelDRAW dasar-dasar ya. Nah, di sini cara bukanya boleh dari start ya. Ini cara membuka dari CorelDRAW, klik 2 kali boleh, ataupun di klik menu di desktop juga boleh. Klik kanan, open juga boleh, klik 2 kali juga boleh. Kita klik 2 kali ya. Nah, otomatis ini membuka layar di CorelDRAW X7 ya. Kita praktek di CorelDRAW X7. Kalau muncul seperti ini, kita klik close di sini ya, klik close. Tunggu, ini tergantung spesifik atau spek dari laptop ataupun komputernya. Kalau dia cepat berarti ya komputernya speknya tinggi. Kalau yang standar juga bisa ya jadi agak lambat ya. Ini tergantung spek dari laptop ataupun komputernya. Nah, kalau udah tampil seperti ini, kita awal masuknya kita pilih new ya, boleh file new ataupun Ctrl L, Ctrl Ctrl+N juga boleh, atau klik di menu toolnya di sini. Ini juga boleh. Nah, di sini di menu sini, di menu create new document ini kita membuat lembar kerja baru di sini ya. Otomatis ini ada name, ini membuat nama. Sana kita belajar CorelDRAW ya, dasar belajar CorelDRAW dasar sana. Nah, itu otomatis nanti kalau kita ketik di sini, nyimpennya di sini ya, seperti ini, samping sini ya. Nama nanti di sini, file yang aktif, lembar kerja yang aktif berarti di sini. Terus ini di size, ini jenis kertasnya yang kita mau pakai, itu pakai apa di sini. Terus di sini ada sentimeter, ini tergantung kita pakai milimeter ataupun pakai sentimeter. Ini terserah ya. Kalau width ini lebarnya, height ini panjangnya, panjang dari kertasnya ya, atau bentuk lembar kerjanya. Terus di primary color mode, di sini ada mode RGB dan CMYK ya. Biasanya kalau RGB ini buat brosur, buat apa namanya di blog ataupun di web dia pakai RGB, ataupun buat dicetak foto dia pakai RGB. Kalau CMYK ini buat banner dan lain-lain ya. Kalau pakai CMYK biar tajam tulisannya, atau pakai buat stempel itu pakai CMYK juga. Terus selanjutnya kalau udah kita pilih OK. Kalau di sini resolusi kalau bisa 300 ya, jangan sampai kurang dari 300, nanti backgroundnya akan pecah ya. Jadi kalau bisa resolusi rendering resolusinya itu 300. Kalau udah kita OK. Proses ya. Jadi di sinilah namanya lembar kerja di sini. Nah, di sini otomatis di sini ada tadi file name-nya, di sini ada belajar CorelDRAW dasar. Ini saya singkat ya. Nah, terus di sini yang pertama kita harus tahu itu apa yang dimaksud dengan CorelDRAW. Jadi CorelDRAW itu adalah salah satu program komputer desain grafis yang sudah banyak dikenal dan digunakan oleh pada desainer ya, desainer grafis profesional. Program ini dibuat oleh Corel, sebuah perusahaan software yang berkantor di Ottawa atau Kanada. CorelDRAW ini memiliki kegunaan untuk mengolah gambar. Oleh karena itu banyak digunakan pada pekerjaan di dalam bidang publikasi atau percetakan, atau pekerjaan di bidang lain yang membutuhkan proses visualisasi. Seperti saya sendiri yang sehari-hari mempunyai kegiatan aktif dalam bidang desain, membuat apa namanya stempel. Jadi
kita harus bisa desain logo. Jadi sangat penting sekali program CorelDRAW untuk saya sendiri. Dan untuk saya install dalam komputer yang setiap hari digunakan untuk mengolah gambar atau visualisasi, menurut saya ini sangat membantu sekali dalam pekerjaan yang berhubungan dengan gambar-gambar. Jadi CorelDRAW ini kalau bagi saya sangat penting ya, karena buat cetak undangan atau buat banner ataupun buat stempel ini pakai CorelDRAW. Jadi di sini nih dia lebih tajam untuk tulisannya atau gambarnya. Gitu ya. Terus langsung aja ke kenalan ke tool-tool, kita jelaskan satu persatu insya Allah tool-tool yang ada di CorelDRAW ya. Nah, di sini yang pertama itu ada namanya di sini ya, sebentar. Jendela window. Jendela window itu apa, Kak? Nah, jendela window itu berisi nama program dan nama file. Jadi di judul window itu berisi nama program dan file di sini ya, di atas ini. Nah, ini namanya judul window yang kita ketik tadi. Di sini belajar CorelDRAW dasar, dia otomatis di sini namanya. Terus selanjutnya ada namanya menu bar ya. Menu bar itu di sini adalah berisi perintah yang digunakan. Jadi perintah-perintah yang ada di CorelDRAW ini ada tab-tab menunya ya, file, edit, view, layout, object, effect, bitmap, tag, table, tool, window, help dan seterusnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan menu bar. Terus selanjutnya ada toolbar. Nah, toolbar itu di sini nomor yang di bawah ini ya, di bawah nomor 3 ini namanya toolbar untuk mempersingkat pekerjaan. Jadi untuk mempersingkat pekerjaan ya enak ya, kalau kita seandainya kurang besar, tagnya ini gedein aja di zoomnya ini ya, boleh dari sini. Tinggal geser ke atas, bawah, kanan kiri. Terus selanjutnya ada namanya property bar. Jadi property bar itu di sini ya, di bawah sini. Ini namanya property bar. Fungsinya tombol mempermudah pemakaian toolbox. Jadi tombol mempermudah pemakaian toolbox. Ingat ya, property bar adalah tombol mempermudah pemakaian toolbox. Jadi untuk mempermudah pembuatan atau ukuran jenis kertasnya di sini bisa ya, atau pakai di sini juga bisa. Tinggal mau pakai legal atau A4 ataupun A3 dan sebagainya. Nah, terus selanjutnya yang nomor 5 toolbox. Ya, toolbox itu di sini ya. Nah, ini namanya toolbox nih yang sangat penting sekali di CorelDRAW. Jadi toolbox ini alat untuk memproses atau memodifikasi objek. Nah, itu ya. Jadi toolbox ini alat untuk memproses atau memodifikasi objek. Ya, ini namanya toolbox. Terus yang keenam, ini keenam ya, namanya ruler. Nah, ruler itu apa, Mas? Ruler itu adalah untuk ketepatan ukuran objek. Jadi kayak ukuran ya, kayak sentimeter, mili dan sebagainya di sini. Ini penggarisnya, ibaratnya ya. Ruler itu penggarisnya. Ya, untuk ketepatan ukuran objek itu ruler. Terus yang nomor 7 itu ada namanya status pack. Status pack itu di bawah sendiri ya, ini packnya ini pack ya. Status pack ini informasi tentang jumlah halaman. Jadi kalau kita tambah seandainya klik sini, nah ini halaman 1, ini halaman 2. Jadi klik plusnya di sini ya, jadi akan tambah. Nah, ini ada pack 3. Nah, inilah yang dimaksud dengan pack ya. Pack tadi itu informasi tentang jumlah
halaman yang ada di lembar kerja, seperti itu. Terus selanjutnya yang nomor 8 itu ada control window. Di nomor 8 ini control window ya, di sini ya. Nah, ini di control window, ini namanya control window ini. Nah, tiga ini ya. Di control window ini untuk memperkecil, memperbesar dan menutup. Jadi untuk saya klik caranya maksimum seperti ini, kecil ya. Nah, kalau menggulung, klik minimize jam gulung, kecil lagi. Kalau close otomatis keluar. Jadi inilah yang dimaksud dengan control window. Terus yang ke-9 ya, yang nomor 9 itu printable area atau canvas, yaitu area pencetakan objek gambar. Jadi printable area atau canvas ini area pencetakan objek sebuah gambar, ya ini. Yang nomor 9 ya ini ya. Nah, yang kotak di kotak ini nomor kerja ini ya ini. Itu yang dimaksud area canvas atau area pencetakan objek sebuah gambar atau printable area. Terus selanjutnya yang nomor 10 drawing window. Nomor 10 ini drawing window adalah di sini ya, ini namanya drawing window, area untuk mengolah objek atau gambar. Area untuk mengolah objek atau gambar. Boleh di sini, boleh di sini juga boleh. Itu yang dimaksud dengan drawing window. Terus nomor 11 virtual scroll bar. Virtual scroll bar itu ada dua. Jadi untuk vertikal ada horizontal kanan ke kiri di sini ya. Nah, ini atas bawah. Kalau ini kanan ke kiri. Contohnya saya zoomnya, saya besarkan. Nah, seperti ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan virtual scroll bar, untuk menggulung layar tegak lurus ya, tegak lurus atau kanan ke kiri. Tidak boleh. Itu virtual scroll bar. Terus yang ke-12 color palette. Ke-12 ini color palette ini sangat sering sering dipakai ya. Yang 12 ini ya, ini namanya ada warna. Ini warna-warna, ini yang dimaksud dengan color palette, untuk warna pada objek sebuah gambar yang aktif. Jadi kalau kita buat kotak, kita warnain atau garisnya di sini. Ini warna-warnanya yang kita mau, warna kuning, hijau, biru dan sebagainya. Terus selanjutnya yang nomor 13 ya. Tadi horizontal scroll bar, tadi ada horizontal vertikal ya. Vertical scroll bar atas atas bawah. Kalau yang berikutnya ini horizontal scroll bar itu berarti yang kanan ke kiri ini. Jadi untuk menggulung layar mendatar. Kalau ini tegak lurus, kalau ini mendatar, menggulung layarnya ya. Terus nomor 14 itu Docker atau menu roll up. Ya, di sini ya. Ini namanya menu roll up atau Docker ya. Nah, inilah menu-menu yang ada di CorelDRAW. Ada banyak ya, sekitar 14-an ya. Kurang lebih 14. Nah, terus selanjutnya kita praktekin di toolbox ini sebagian ya yang sering dipakai. Kita praktekin. Yang pertama itu namanya Pix Tool ya. Pix Tool ini yang berfungsi untuk memilih atau menyeleksi dan mengatur ukuran, memiringkan dan memutar suatu objek yang kita kerjakan. Itu dimaksud Pix Tool. Maksudnya kita mau geser kanan ke kiri itu pakai Pix Tool itu boleh ya, Pix Tool ini ya. Terus Shape Tool untuk mengedit bentuk objek kurva. Shape Tool itu untuk objek kurva, contohnya seperti ini. Saya buat kotak ya, kotak seperti ini. Kalau
pick tool tadi untuk geser ke kanan ke kiri boleh. Terus kalau yang kedua ini shape tool tadi kan untuk mengedit bentuk objek kurva. Jadi klik, ini ada banyak ya, di sini ada banyak. Ini saya salah satu aja yang sering dipakai. Pakai ini juga boleh, fungsinya untuk geser kayak gini. Terus klik sini lagi, klik di tengah itu juga boleh, klik sini lagi, klik di smooth itu juga boleh ya. Nah seperti ini. Nah itu juga boleh, contohnya seperti itu fungsi dari shape tool. Crop tool, kalau yang ketiga ini namanya crop tool, itu untuk menghilangkan area yang tidak dikehendaki. Jadi kalau dia nggak, ibaratnya orang itu nggak suka di crop seperti ini ya, kita delete ya, kita aktifin dulu, kita crop ya. Nah kita hilang, sepertinya seperti itu. Misalnya kita mau blok kayak gini, tekan crop sini ya, kita delete ya, dia hilang. Itulah fungsi dari crop ya, memotong ibaratnya ya. Terus selanjutnya yang ini saya buat contohnya buat kotak. Yang apa namanya, keempat ini adalah keempat ya, ke zoom atau Ctrl Z. Nah ini ada ke Z itu mau besar buat besar ya. Nah kalau kecilin ya boleh, dari sini juga boleh, sama dari sini boleh, atau klik ini juga boleh. Kalau min itu klik kanan kecil, klik kiri besar ya. Nah, seperti ini, pakai ini juga boleh. Nah terserah ya. Nah ini tunggu sebentar. Kalau yang bawahnya ini klik kiri ya, kalau mau lihat petunjuknya klik kiri. Ini kan ada menu-menunya yang lain. Klik H atau pen, fungsinya untuk pen ini tekan shift klik sini, tinggal geser-geser ya. Itu kayak tanda panah ini, fungsinya itu untuk bergeser-geser mau kanan ke kiri, enak untuk menyeleksinya, enak. Nah kalau scroll bar boleh untuk besarin, ngecilin juga boleh. Kalau scroll bar pakai mouse ya, lebih enak lagi pakai mouse scroll barnya, nggak pakai zoom ini ya, nggak pakai zoom yang ini tadi, klik kiri pojok sini. Nah ini zoom atau Ctrl Z. Nah itu juga kalau klik kiri kan, klik kanan klik kanan itu kecil, klik kiri itu besar. Nah seperti itu. Atau pakai ini juga boleh, sama aja. Nah, kalau tekan H otomatis dia pakai tanda panah seperti ini, enak ya untuk menyeleksi. Terus selanjutnya ada namanya, di sini ada banyak nih, ada frame hash tool. Di sini frame hash tool itu banyak ya fungsinya. Untuk seandainya kotak ini saya edit ya, di sini saya edit, pilih menjadi frame hash tool, pakai ini, ataupun ini juga boleh. Nah banyak ya fungsi di Franset ini, ada banyak, ada seperti ini juga sama, gambar seperti ini itu boleh ya. Nah contohnya seperti itu. Untuk penjabarannya nanti insya Allah di video-video berikutnya ya. Terus selanjutnya di sini ada lagi edit media. Edit media seperti ini ya, gambar seperti ini, mau kasih seperti ini, ketebalannya boleh ini seperti ini. Itu kalau mau gambar-gambar apa, edit media seperti ini. Mau nulis, mau ketebalan boleh ditebelin. Nah ini mau terang apa enggak ya boleh, mau besar atau kecil di sini. Nah seperti itu. Terus kalau ini, kalau kotak-kotak ini, rectangle ini banyak. Kalau rectangle tool ini banyak ya, buat kotak bisa seperti ini. Saya praktekin buat kotak ini ya. Nah ini yang kita kedaki terserah, itu rectangle
tool. Sebentar, terus selanjutnya kita praktek namanya ellipse tool ya. Ellipse tool itu juga banyak fungsinya. Sebentar, kita praktekin ya. Klik sini, bulat ya, ini bulat, ini ada dua seperti ini, bulat juga boleh. Kalau mau kayak gini juga boleh. Kalau mau biar fokus, biar bagus, dia tekan kontrol di keyboard seperti ini. Nah, jadi bulatnya itu benar-benar bulat, nggak lonjong seperti itu ya. Terus ada lagi di sini ada banyak, nanti seolah dipraktekin video berikutnya kalau saya jelasin satu-satu semuanya. Jadi waktunya bisa 3 jam atau setengah hari ya, atau 12 jam. Jadi nanti bosen teman-teman semuanya. Jadi untuk ini singkat-singkat aja, cara dasar-dasarnya aja. Terus ada lagi namanya polygonal tool, star dan sebagainya. Kalau ini fungsinya banyak untuk buat bintang, contohnya bintang nih. Nah, segini bintang ini mau dirubah bintang 7, 10 juga bisa. Nah, kita rubah di sini ya, bantu toolnya ini. Klik sini ya. Nah, mau 7, mau 8 itu bisa. Nah, enak ya. Nah, yang lain juga sama. Kita buat seandainya yang polygonal tool juga sama di sini. Kita praktek di sini. Mau polygonal tool ini mau ininya buat 6 boleh, mau 7 juga boleh. Nah, seperti ini. Nah, kalau mau dari besarin seperti ini. Seperti itu ya. Terus selanjutnya ada teks ya. Teks ini menulis tulisan yang kita mau. Nah, kita mau ketik apa di tag ini yang kita mau. Contohnya saya klik tagnya sini ya. Sini ya, belajar Corel X7. Nah, kita save tool. Boleh mau dibesarin, tinggal besarin, boleh. Seperti ini, mau kasih warna juga boleh. Kalau di warna di sini, ingat ya, kalau klik kiri itu warna backgroundnya. Kalau klik kanan itu warna garis. Klik kanan ya. Nah, ini contohnya. Contohnya saya besarin. Jadi sini saya besarin ya. Contohnya 30 pt ini apa namanya? Besar hurufnya ini. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Kecilin lagi, kecilin tinggal tanda panah 2. Taruh mana terserah, sini apa sana. Kalau klik kanan, diingat klik kanan itu background pinggirnya, klik kanan sini itu background pinggirnya. Kalau klik kiri background dalamnya. Beda ya. Seperti itu. Terus selanjutnya tag udah. Kalau ini parallel diamond ini buat seperti ini sama ya, saya ini. Nah, buat tanda-tanda seperti ini boleh. Ini banyak fungsinya, tapi ini jarang digunakan ya. Ada seperti ini juga boleh. Nah, ini jarang digunakan. Terus selanjutnya straight line connector tool sini ya. Ini juga jarang dipakai ya. Ini buat seperti ini, buat garis seperti ini, buat seperti ini. Mau tidur, mau tegak itu basic. Terus selanjutnya di sini ada namanya drop shadow, control, blend. Ini yang sering pakai blend ya. Contohnya seperti ini. Ini di blend, kita klik dulu. Kita lembar pack 2 aja ya, yang pack atau pack 3. Jadi diingat teman-teman, kalau dia di lembar kerja ini otomatis yang di luar-luar ini dia masuk ke halaman-halaman berikutnya ini. Ini pack 2 ini sebenarnya halaman 2, dia masuk. Nah, tapi kalau yang di kotak dalam ini dia nggak masuk. Itulah fungsi halaman ya. Di
Kalau boleh kita ngerjain di sini boleh, tapi otomatis kalau ada halaman berikutnya dia ngikut ya. Nah, seperti ini ngikut dia, tapi di sini kok kosong. Kalau bola kerja kosong, di otomatis di sebelah kanannya yang di luar bekerja dia ikut. Itu fungsi di kita mengetahui back 1, back 2 ataupun back 3. Tapi kalau di print ya tetap di sini, nggak semuanya ke print gitu ya. Terus selanjutnya di sini contohnya saya buat bulat, saya kontrol. Jadi kontrol itu kalau bulat dia otomatis seimbang. Saya klik kanan ya, klik kanan berarti pinggirnya biru. Ini saya besarin, misalnya 3,0. Nah ini kalau besarin pinggir dari logo ataupun bulat seperti ini kita iniin. Terus kalau klik kiri ya, jadi warna background yang di tengah. Nah, kita kan praktek tadi di sini. Mana tadi sini ya? Maaf ini. Blend. Nah, contohnya blend ini seperti ini. Nah. Bentar ya, saya copy dulu ini. Saya copy, Ctrl C, terus Ctrl V dulu. Paste. Contohnya si ini yang warna merah. Pinggirnya warna hitam ya, klik kanan. Nah, kita pilih misalnya ini ada banyak ya, nanti video berikutnya insya Allah ada di channel Heru Pandawa 5 Komputer ataupun di channel LKP Pandawa 5 Komputer. Klik blend, klik sini, tarik sini. Nah inilah fungsinya ini tadi blend ya. Ini mau gabungin jadi satu. Mas, seandainya kita nggak digabungin nih, diambil satu-satu juga bisa, tapi syaratnya klik kanan break. Jadi kalau break ini bisa diambil pertama, bisa diambil yang awal tadi. Nah itu bedanya. Tapi kalau mau diambil semuanya, ini boleh klik kanan, pilih on group of object. Jadi bisa diambil satu-satu. Nah inilah fungsinya. Jadi backgroundnya berbeda-beda ya. Nanti bisa banyak. Nah itulah fungsi di sini tadi blend ya. Terus ada lagi di sini saya praktekin select object dulu. Contohnya yang ini ya, yang ini aja. Kita pilih namanya transparansi seperti ini. Nah contohnya seperti ini ya. Nah, transparansi itu ya seperti ini. Kita nggak suka warnanya ini biar nggak full hijau, kayak mana dibuat aja kayak gitu. Boleh ditarik. Kalau full hijau ya seperti ini lagi. Tinggal tarik aja nih. Yang nggak suka ya nggak kelihatan. Nah agak terang-terang. Buat terang-terang membuat transparan aja biar bulatnya itu biar nggak kelihatan sepenuhnya seperti itu ya ini. Nah itu agak-agak hilang, jadi agak putih-putih ya seperti itu fungsi di sini tadi ya. Maaf ini ya, transparansi tool ya. Terus yang selanjutnya di color di sini klik kiri ya. Ini ada dua nih. Color tool ini yang kita mau, contohnya seperti yang kita mau ngambil background ini kan beda nih, biar sama backgroundnya di sini gimana biar sama di sini. Nah, contohnya merah ini biar sama di sini, merahnya di sini biar sama persis gitu. Otomatis kita aktifin ini dulu, pilih di sini ya color drive tool, klik sini, terus klik sini, timpahin ya. Nah di sini terus timpahin. Contohnya saya ulang ya, Ctrl Z tadi. Nah ini kan ada warna merah ini mau saya rubah nih, seandainya hijau aja, mau rubah sama hijau ya. Jadi aktifin di sini ya, klik sininya, color vektornya, klik sini, terus kita tambahin di sini timbanya ini. Nah jadi warnanya sama. Ini nggak mungkin nggak sama, ini warnanya sama. Untuk
biar warna itu biar sama persis 100%. Jadi enggak kira-kira warna hijau ataupun biru, itu enggak seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada namanya Interweave Tool. Ini contohnya saya klik objek sini ya, saya pilih sini. Nah, warnanya kayak sini. Klik tengahnya sini, kasih warna. Nah, warna seperti itu tuh. Saya praktek lagi, saya ulang. Misalnya kotak ini di tengah ini mau warnanya merah di tengah ini. Berarti pilih di sini Smart Fix Tool, klik sekali. Ya, aktifin sini dulu. Maaf, salah. Saya ulang. Klik sini ya. Aktifin sini, pilih warna. Nah, seperti ini. Kalau mau warna klik yang ini Smart Fix Tool, jadi hampir sama. Nah, contohnya saya aktifin Shift Tool dulu. Bentar. Ini klik sini ya. Nah, klik tengahnya sini. Nah, kita pilih warna seandainya biru. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau mau yang oranye juga boleh. Jadi warnanya di sini ini ada dua. Itu ya. Nah, itu. Terus selanjutnya di sini udah semua ya di sini. Kalau untuk hampir jelasnya nanti kita praktek ke video berikutnya nanti di channel Heru Pandawa 5 Komputer dan di channel LKP Pandawa 5 Komputer. Insya Allah di channel itu akan membahas tentang Corel Draw, Photoshop, Microsoft Office, teknisi komputer, perakitan komputer, channel komputer. Insya Allah di channel 2 itu ya, insya Allah sementara ini. Nah, terus selanjutnya kita mau nyimpen nih, seandainya di pack 3 ini saya buat bintang ini ya, seandainya di pack sini saya bintang ini saya kasih warna hijau. Terus pinggirnya ini biar agak tebal saya gedein ini. Nah, ini mau saya simpan. Nah, di sini cara nyimpan itu di file Save As ya. Nah, file save sama Save As ini beda Mas. Kalau dia Save As ini kan awal ya, awal kita menyimpan, pilih ya boleh save boleh, ini juga boleh. Nah, kita contohnya pilih save juga boleh ya. Nah, di save ini kita mau seandainya kita mau nyimpen di D ya, pilih di D. Jadi kita buat lembar baru, pilih new folder. Seandainya foldernya belajar Corel Draw ya, Corel Draw X7. Nah, klik sini. Nah, di sini udah, ini namanya nama file yang tidak aktif. Di sini bentuknya, bentuk formatnya mau bentuk apa. Nah, kita pilih ya. Kalau Corel itu otomatis pakai CDR. Itu ya. Terus kalau di sini kalau di select only berarti cuma di ini aja, tapi ini enggak kesimpan. Itu bedanya dicentang atau enggak. Kalau kita enggak centang berarti semua ini kesimpan, yang di samping-samping ini juga simpan. Bedanya select only. Kalau di sini bentuk formatnya bentuk Corel Draw ya. Kalau di sini versinya, versi itu versi Corelnya. Jadi versi itu gini ya. Jadi saya buatkan ini Corel X7. Nah, dibuka dengan Corel X3 otomatis nggak bisa kebuka. Nah, kecuali kalau X3 dibuka dengan X7 itu bisa dibuka seperti itu. Kalau udah karena X7 jadi pilih save. Nah, seperti itu ya. Jadi itu cara menyimpan. Kalau cara menyimpan file, terus kalau mengekspor itu pilih file, pilih export atau CTRL-E. Kita simpan di D tadi. Klik sini ya. Di sini boleh pakai PNG ataupun pakai JPG.
ya. Kalau PNG ini backgroundnya biasanya nggak kelihatan, tapi kalau JPG ini warna fullnya kelihatan, semua backgroundnya kelihatan. Basing mau pakai mana ya? Contohnya kita pakai JPG aja biar full warnanya. Terus selanjutnya pilih kita select only karena kita cuma nyeleksi satu gambar yang kita simpan ya. Pilih export. Nah, coba kita lihat hasilnya. Saya minimize ya. Nah, bentar dulu, di ekspor ini banyak pilihan mau pakai RGB, apa Grisel, apa CMYK. Kita di sini suruh milih ya. Nah, di sini pakai CMYK apa RGB. Biasanya kalau yang dipakai untuk logo, untuk apa-apa itu pakai CMYK. Kalau gambar ya kayak RGB aja karena ini logo sepertinya ya. Ibaratnya logo, kita pilih oke. Nah, kita lihat hasilnya. Kita simpan di mana tadi? Di D ya. Nah, ini kita lihat. Kita buka file open. Always oke. Tunggu ya, loading. Loading ya, agak lama karena masih Intel Celeron, tapi alhamdulillah udah RAM 4, udah Gen 4 ya laptopnya. Nah, seperti ini hasilnya lumayan ya. Kalau CMYK ini hasilnya tajam, tapi kalau RGB nggak tajam. Nah, itulah bedanya CMYK dan RGB. Nah, itu cara menyimpan di CorelDRAW, bentuk format CorelDRAW-nya, cara menyimpan, mengekspor. Jadi mengekspor itu kita menyimpan di D atau di E berbentuk PNG, JPG, PDF dan sebagainya. Nah, inilah dasar-dasar di CorelDRAW X7 ya. Apabila di sini tadi saya menyampaikan video ini ya, saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, karena saya juga belajar di sini. Di sini saya juga berbagi sama teman-teman semuanya. Saya tutup ya, jangan lupa sebelum saya tutup jangan lupa diklik subscribe, like, komen, dan di share ke teman-temannya juga boleh, untuk kita bisa berbagi ke teman-temannya. Inilah dasar-dasar di CorelDRAW, dan nanti video berikutnya kita pembuatan logo, pembuatan banner dan lain-lain, atau video-video fungsi-fungsi dari tool ini untuk penjabarannya, untuk insyaallah ke video berikutnya. Cukup sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.